baca. Nah, ini bukti nyata adanya apa yang saya sebut tadi itu politisasi Islam. Nah, gitu. Nah, bisakah disebut bahwa politisasi Islam yang menggunakan simbol-simbol agama, penampilan-penampilan simbolik, itu sebenarnya menipu umat? Bisa nggak secara vulgar kita katakan begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point UIY Channel. Kali ini kita akan membahas politik identitas. Kenapa politik identitas ini kembali diperbincangkan setelah kemunculan calon presiden, salah satu calon presiden Ganjar Pranowo dalam video azan maghrib yang disiarkan televisi publik. Ini kemudian kembali memicu tentang politik identitas ini. Bisakah politik identitas dilepaskan dari Indonesia yang mayoritas beragama atau lebih tepatnya mayoritas Muslim? Ini akan kita diskusikan dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz, bisa nggak identitas keislaman, ya, hatta seperti pakai peci, pergi ke masjid, itu dilepaskan dari hingar-bingar politik Indonesia? Ya, identitas apapun itu hampir nggak bisa, bahkan kita bisa bilang nggak bisa dilepaskan dari dinamika politik, dari gegap-gempita politik. Mengapa politik ini hari itu kan politik elektoral gitu. Jadi politik yang semata digerakkan untuk bagaimana bisa mendapatkan dukungan suara semakin banyak semakin baik. Karena itu mereka akan berusaha untuk menggunakan segala cara bagi didapatkannya suara itu. Jika suara itu bisa diperkirakan bisa naik oleh karena penggunaan simbol-simbol itu, dia akan pakai gitu. Jika sebaliknya, maka dia tidak akan pakai gitu. Jadi jelas bahwa identitas baik itu simbol-simbol agama ataupun atribut-atribut agama itu akan selalu ditempatkan di dalam konstatasi politik itu. Nah, karena itu penting untuk kita memisahkan atau membedakan antara politisasi agama ya dengan agamisasi politik. Ya, gitu. Sebelum ke sana, Ustadz, ini kan ada perdebatan ini ya. Apakah yang dilakukan Ganjar itu masuk politik identitas atau tidak? Nah, kalau beberapa pihak mengatakan ini sudah politik identitas karena menonjolkan agama atau keyakinan yang diduga untuk mempengaruhi masyarakat. Tapi menariknya pernyataan Sekjen PDIP Hasto yang mengatakan ini hanya memperlihatkan kehidupan spiritual Ganjar yang religius. Ini kok seperti ada perbedaan dalam mensikapi politik identitas ketika lawan politiknya seperti menggunakan agama misalkan disebut politik identitas, tapi ketika satu pihak ini melakukan dikatakan ini hanya memperlihatkan kehidupan yang religius. Bagaimana Ustadz melihat standar seperti ini? Ya, disitulah makin nampak oleh kita bagaimana agama itu diletakkan dalam konteks kepentingan politik gitu. Jadi para politikus itu paling pandai dengan bersilat lidah. Dia membangun argumen, narasi untuk hal yang memang menyangkut kepentingan dia, dan dia akan membangun narasi sebaliknya meskipun itu perkaranya sama untuk hal yang di luar kepentingan dia atau kepentingan lawan politiknya gitu. Jadi hal yang sama itu bisa dikatakan secara berbeda gitu. Nah, karena itulah maka menurut saya penting untuk kita memisahkan atau membedakan antara islamisasi politik dan politisasi Islam. Saya kira yang sedang terjadi sekarang ini politisasi Islam. Gitu. Pada siapapun ini hari itu yang tampak itu adalah kecenderungan yang makin besar
politisasi Islam. Artinya Islam itu dijadikan sebagai alat politik gitu. Itu apa salah saat menjadikan Islam itu sebagai alat politik? Karena di dalamnya ada Islamisasi politik. Yang benar adalah Islamisasi politik. Jadi bagaimana politik itu diislamkan, artinya kepentingannya kepentingan Islam, kemudian dasarnya dasar Islam, menggunakan etika atau aturan Islam. Itu namanya Islamisasi politik. Itu. Kalau politisasi Islam itu Islamnya dijadikan bagi kepentingan politik, dipakai ketika sesuai dengan kepentingan politik dia, tidak dipakai ketika itu bertentangan dengan kepentingan politik dia. Contoh, kembali soal tadi adzan. Jauh sebelum tayangan adzan itu dia membaca puisi, ya, puisi yang intinya mengkritik penggunaan pengeras suara dalam adzan. Dalam puisinya kurang lebih dia katakan bahwa kau katakan Tuhan itu dekat. Kenapa kau memanggil Tuhan menggunakan pengeras suara? Ya gitu. Artinya dia itu kan ingin mengkritik gitu. Mengkritik orang-orang yang menggunakan pengeras suara dalam adzan atau mengkritik adzan itu sendiri. Walaupun dia hanya membaca puisi buatan lain ya. Ya, tapi kan dia mesti bertanggung jawab terhadap apa yang dia baca gitu. Nah, kemudian ini hari dia menggunakan adzan untuk melakukan identifikasi dirinya bahwa seperti yang dibilang oleh Sekjen PDI tadi itu religiusitas dirinya gitu, sesuatu yang bertentangan dengan puisi yang dia baca. Nah ini bukti nyata adanya apa yang saya sebut tadi itu politisasi Islam. Nah, gitu. Nah, bisakah disebut bahwa politisasi Islam yang menggunakan simbol-simbol agama, penampilan-penampilan simbolik, itu sebenarnya menipu umat? Bisa nggak secara vulgar kita katakan begitu? Dalam politisasi Islam, dalam politisasi agama atau politisasi Islam, itu jelas dia hanya menempatkan atau membawa Islam itu untuk kepentingan politik. Padahal dia tidak sedang sungguh-sungguh berbicara tentang Islam. Ketika dia tidak sedang sungguh-sungguh, artinya sebenarnya dia menipu. Itu. Kalau mau dibilang tidak menipu, maka dia mesti sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh maka namanya bukan politisasi Islam, tapi Islamisasi politik. Itu. Sungguh-sungguh bahwa dia itu memang rajin sholat. Itu. Kalau dia nampak seolah-olah dia rajin, itu menipu. Gitu. Jadi politisasi Islam itu menipu memang. Menipu, menggambarkan seolah-olah dia Islami padahal sebenarnya tidak. Seolah-olah dia itu santri padahal dia tidak. Seolah-olah dia itu dekat dengan kalangan ulama padahal dia tidak. Seolah-olah dia itu datang ke pesantren ingin memperhatikan pesantren padahal tidak. Gitu loh. Dia hari itu memakai kerudung seolah-olah dia itu memang seorang muslimah padahal hari-hari tidak. Gitu. Itu menipu jelas gitu. Nah, sekarang terhadap rakyat ya, terutama umat Islam. Apa sih yang harus dilakukan oleh umat Islam ya untuk tidak tertipu lagi sehingga bisa membedakan mana yang tadi Ustadz sebut sebagai politisasi Islam dan mana yang disebut dengan Islamisasi politik. Ya, bagaimana masyarakat dengan sederhana bisa membedakan antara calon-calon ini? Yang pertama kita lihat dia aslinya itu dasarnya itu apa. Kalau dia dasarnya Islam, maka ketika dia menggunakan Islam dalam berbagai warna-warna kegiatan politiknya itu kita masih bisa percaya bahwa dia memang sedang melakukan Islamisasi politik. Karena memang awalnya dasarnya Islam. Tapi kalau dia dasarnya sekuler, apalagi track ke belakangnya itu sama sekali tidak pernah berbicara Islam. Ketika ada orang yang berbicara Islam, dia pukul, dia serang gitu. Lalu ini hari menjelang pemilu dia menggunakan simbol-simbol Islam. Itu jelas politisasi Islam gitu. Nah, karena itu umat itu memang harus bisa melihat. Hanya kemudian begini juga bahwa umat itu tidak boleh alergi terhadap apa yang disebut dengan politik identitas. Kenapa? Karena kalau politik identitas itu ditujukan kepada Islam, memang seharusnya dalam berpolitik itu kita selalu berdasarkan Islam. Dan jika konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi, mestinya hal itu tidak dipersoalkan. Karena itu kan bagian dari
bagian dari aspirasi. Kalau itu perorangan, itu aspirasi perorangan. Kalau itu sebuah partai, itu aspirasi partai. Di negara yang liberal sekalipun seperti misalnya Jerman atau Eropa, di Jerman itu ada partai Uni Demokrat, Kristen Demokrat, kan gitu. Jadi partai Uni Kristen Demokrat, demokrasi. Jadi dia betul-betul menggunakan nama agama di situ. Di Indonesia sejauh katakanlah dia betul-betul Islam itu nggak ada, saya kira sampai ini hari itu yang eksis ya, itu yang menggunakan nama Islam, nggak ada. Ya, memang ada partai berlandaskan Islam, sih partai Persatuan Pembangunan ada Islam, partai Keadilan Sejahtera dan Islam, ya, partai Bulan Bintang, itu kan 3 yang menggunakan asas Islam. Nah, kalau di Eropa, di Jerman itu sampai begitu, dan itu tidak dipersoalkan. Nah, karena itu jika ini hari itu ada orang yang begitu ribut mempersoalkan politik identitas, kemudian dengan lantang menerangkan bahwa tidak boleh lagi kita menggunakan politik identitas, maka itu sebenarnya menentang prinsip-prinsip dasar yang diagung-agungkan di dalam demokrasi itu sendiri. Ya, teman, argumentasi utama dari mereka yang menolak politik identitas, termasuk agama itu kan, kalau politik identitas ini muncul, maka ini akan memecah belah masyarakat. Ini akan menimbulkan kegaduhan. Lagi-lagi dicontohkan itu biasanya itu pilkada DKI ya. Saat itu ada Ahok, ada Anies. Ya. Bagaimana Ustadz melihat tudingan-tudingan seperti ini? Pilkada DKI itu berlangsung dengan tenang, dengan damai. Hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Bagaimana mereka mengatakan bahwa itu timbul kegaduhan, pecah belah? Tidak ada. Yang ada adalah kekecewaan yang kalah yang tidak pernah sembuh sampai ini hari, lalu mencari-cari dalih untuk mengatakan bahwa itu sebuah peristiwa politik yang buruk gitu. Lalu dia sebut sebagai politik identitas gitu. Jadi saya kira mereka telah mengambil satu contoh yang keliru untuk sebuah narasi yang keliru. Jadi narasinya sudah keliru, dasarnya juga keliru gitu. Yang ada ini hari adalah bahwa orang-orang itu menggunakan simbol-simbol Islam ya, yang pada faktanya dia tidak berhubungan dengan Islam gitu. Partai sekuler sangat anti terhadap gagasan-gagasan Islam. Coba tengok siapa yang paling keras menginginkan perda-perda syariah itu digusur gitu. Siapa? Partai mana? Lalu sekarang kita lihat partai itu menggunakan apa di dalam memberikan citra diri kepada calon presidennya. Dia menggunakan Islam, sementara dia begitu getolnya menyerang segala sesuatu yang berbau Islam. Ya. Jadi itu argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta yang keliru. Bisa disebut begitu. Fakta keliru, narasinya juga keliru. Ya, apakah itu sebenarnya yang dimaksudkan dari narasi keliru politik identitas itu adalah menjauhkan Islam dari politik? Bisa nggak kita sebut seperti itu? Iya, mereka melihat bahwa ada kekuatan besar di balik begini, ada kekuatan besar, ada potensi kekuatan yang sangat besar ketika Islam itu menjadi menjadi ruh, katakanlah begitu ya, menjadi spirit dalam politik. Sebagaimana yang dilihat dalam Pilkada DKI itu. Dan itu mereka tidak mau. Karena itulah maka sebelum ini membesar, sebelum ini berlanjut, ini harus dipukul. Dipukul dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita tidak boleh menggunakan politik identitas. Padahal dalam fakta, politik itu justru adalah alat untuk menyampaikan aspirasi, untuk meraih aspirasi, dan aspirasi itu bisa berdasarkan macam-macam. Bisa berdasarkan kepentingan ras, suku, termasuk juga agama gitu, dan itu semua identitas gitu. Bahkan sekularisme itu kan identitas. Ada partai yang tidak mau berdasarkan Islam, itu identitas dia, dan itu sebenarnya politik identitas. Identitasnya adalah sekuler. Kalau sekuler boleh, kenapa Islam tidak boleh? Nah, itu kan jadi absurd gitu ya. Terakhir Ustadz, kalau yang dimaksudkan tadi Islamisasi politik itu adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menerapkan Islam atau menerapkan syariat Islam. Yang paling khawatir ini kan biasanya non-Muslim ya.
atau narasi yang sering digunakan terkait dengan penolakan non-Muslim. Karena kalau Islam itu diterapkan, ya, seolah-olah tidak akan berpihak kepada non-Muslim. Non-Muslim akan dizolimi, non-Muslim akan ditindas. Mereka seolah-olah nggak punya hak untuk bersuara. Bagaimana Ustadz menjelaskan hal ini? Ya, itu adalah propaganda jahat yang memang selama ini selalu didengung-dengungkan. Padahal tidak pernah menemukan fakta. Itu di mana ketika Islam mayoritas itu kemudian minoritas non Muslim tertindas? Tidak ada. Negeri ini mayoritas Muslim. Itu lihat menjadi panglima angkatan bersenjata pernah, menjadi menteri keuangan pernah, menjadi gubernur bank sentral pernah, menjadi menteri perdagangan pernah, menjadi macam-macam pernah. Hanya wakil presiden aja belum, gubernur sekian banyak non Muslim gitu. Coba tengok di negeri yang mayoritas non Muslim, seperti apa keadaan Muslim di sana. Filipina mayoritas non Muslim. Apakah ada non Muslim yang mendapatkan jabatan sebanyak non Muslim di negeri ini? Tidak ada. Jadi sebenarnya narasi tadi itu narasi yang tidak punya dasar, tidak punya landasan fakta, dan itu dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang bersifat propagandis gitu, kayak gitu. Bagaimana kita bisa memberikan jaminan, Ustadz bisa memberikan jaminan kalau pakai Islam non-Muslim nggak akan dizolimi? Ya, ada dua. Yang pertama adalah bahwa memang kita tidak boleh mendolimi siapapun, baik Muslim maupun non-Muslim gitu. Jangan lagi Muslim, non-Muslim pun tidak boleh gitu. Dan dalam sejarah juga tidak pernah kita punya catatan ada inkuisisi terhadap non-Muslim. Yang ada justru ketika terjadi inkuisisi di Spanyol, ada 150.000 orang Yahudi terusir dari wilayah itu, kemudian ditampung di Bukit Galata oleh Muhammad Al-Fatih itu. Dan mereka beranak pinak di wilayah itu sampai ini hari. Jadi sudah lebih 500 tahun itu. Coba apa yang mau dikatakan? Kalau betul bahwa ketika Islam itu berkuasa non-Muslim itu akan tertindas, mestinya mereka tidak akan pernah mendapatkan. Artinya itu narasi propaganda. Narasi propaganda. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang politik identitas. Sangat jelas tadi disebutkan narasi politik identitas itu sesungguhnya narasi propaganda untuk menyerang lawan politik, bahkan diduga untuk menjauhkan Islam dari politik. Kita tentu harus menolak politisasi Islam yang hanya menggunakan Islam sebagai simbol agama, tapi kita harus melakukan yang oleh Ustaz Ismail tadi disebutkan Islamisasi politik, yakni bagaimana politik diatur berdasarkan Islam yang akan membawa kebaikan bukan hanya bagi Muslim tapi juga non-Muslim, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.